Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STK yang berbahagia dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Sahabat STK yang berbahagia, kali ini STK akan membahas tentang makna dan hikmah di curug atau air terjun Cikondang dan Curug Dendeng. Sahabat STK yang berbahagia, STK berkunjung di dua curug, yaitu Curug Cikondang dan Curug Dendeng. Sahabat STK yang berbahagia, kunjungan STK yang pertama yaitu di Curug Cikondang yang berlokasi di daerah Sukadana, Cianjur, Jawa Barat. Sahabat STK yang berbahagia, curug ini dinamai Curug Cikondang karena dialiri Sungai Cikondang, dan asal kata Cikondang artinya air kondang. Dalam bahasa Indonesia artinya air terkenal. Sahabat STK yang berbahagia, curug ini juga terkenal dengan nama lain, yaitu Curug Niagara. Sahabat STK yang berbahagia, terdapat pula beberapa undukan yang membuat air terjun ini semakin indah. Sahabat STK yang berbahagia, air terjun ini juga berbentuk melebar kurang lebih 50 meter sehingga menambah daya tarik untuk dinikmati keindahan alamnya. Dan sahabat STK, di sana juga banyak tempat-tempat spot foto yang cukup bagus. Sahabat STK yang berbahagia, curug ini juga terdapat suatu mitos loh. Konon katanya, barang siapa bersemedi di situ, maka akan tenar dalam kehidupannya. Dan konon juga ada mitos bahwa seorang raja terkenal pernah bersemedi di sana untuk mencari wangsit dalam kehidupannya. Sahabat STK yang berbahagia, kunjungan STK yang kedua yaitu Curug Dendeng yang terletak di daerah Rumbin, Bogor. Sahabat STK yang berbahagia, Curug Dendeng ini berlokasi agak tersembunyi dan harus melewati perkebunan, pepohonan rindang, menyeberangi jembatan, dan sungai-sungai kecil. Sahabat STK yang berbahagia, air terjun ini dikelilingi oleh pepohonan yang cukup rindang. Dan kebetulan STK berkunjung ke sana, airnya lagi besar, jadi air terjunnya agak keruh. Sahabat STK yang berbahagia, ketinggian Curug Dendeng ini sekitar 30 meter. Sahabat STK yang berbahagia, kata dendeng berasal dari bahasa Sunda kuno yang artinya memahat. Kata dendeng bermula dari kata dendengan. Sahabat STK yang berbahagia, barang tentu Curug Dendeng juga memiliki suatu mitos seperti tempat wisata-wisata lainnya. Nah, sahabat STK yang berbahagia, Curug Dendeng memiliki mitos. Konon katanya terdapat makhluk tak kasat mata yang dinamakan orang dalam. Dan ada mitos pula juga disarankan tidak berenang di antara jam 11.30 sampai jam 1 dan jam 5 sore sampai malam, karena bergantian dengan orang dalam. Itulah tutur kata kuncen di sana. Sahabat STK yang berbahagia, itulah kekayaan bangsa kita, suatu tempat yang dianggap sakral. Selalu ada cerita mitos-mitos. Mungkin hal ini, mitos tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, menjadi daya tarik wisata, atau suatu misteri yang belum terungkap. Sahabat STK yang berbahagia, itu semua merupakan gambaran dari masyarakat di sekeliling kita yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya, baik bersifat kepercayaan dan non-kepercayaan. Sahabat STK yang berbahagia, air terjun di dalam Al-Quran dapat dimaknai sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai sumber kehidupan dan curahan rahmat. Sahabat STK yang berbahagia, air dalam berbagai bentuknya, termasuk air terjun, adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Sedangkan air hujan sering disebut sebagai rahmatan dalam Al-Quran. Sahabat STK yang berbahagia, STK teringat sebuah ayat dalam Al-Quran tentang air yang berbunyi, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sahabat STK yang berbahagia, air itu sangat penting bagi kehidupan semua makhluk yang ada di bumi ini. Sebagian mengandung unsur air,
baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Maka dikatakan dalam Al-Quran tersebut, air merupakan sumber kehidupan. Sahabat STK yang berbahagia, sifat air akan mengalir dari tinggi ke rendah, dan sifat air itu akan terbentuk salah satunya seperti air terjun. Sahabat STK yang berbahagia, itulah semua merupakan pelajaran bagi manusia. Sahabat STK yang berbahagia, yuk kita belajar tentang alam ini, memaknai dengan mentadaburi, sehingga kita menjadi orang yang bijak, yang bisa melestarikan alam ini, yang Allah amanahkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat STK yang berbahagia, STK sedang membangun suatu pendidikan yang berbasis tahfidz Quran. Mari kita dukung program tersebut sehingga menghasilkan generasi Qurani yang memiliki kecerdasan, memiliki kepemimpinan, memiliki wawasan yang luas, tetapi sahabat STK hafal 30 juz. Jika sahabat STK mau membantu kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.